menyebarkan Injil katanya. 3G katanya. Gold Gospel Glory katanya. Walaupun itu catatan setelah Indonesia merdeka berapa tahun baru ada istilah 3G loh. Ya. Pernah nggak bertanya kenapa pada saat itu bangsa Indonesia bukan mayoritas Kristen? Karena memang justru itu menjawab tujuan Belanda hanya mencari rempah-rempah, mencari cuan, mencari keuntungan. They don't give a sensor. Mereka nggak peduli. Justru mereka concern ketika kamu jadi Kristen, kamu akan benar-benar punya senjata untuk memutar ibaratnya memberontak kepada mereka, karena kekristenan justru mengatakan di dalam Galatia 3 27 sampai 29. Kita bacakan. Karena kita dibaptis di dalam Kristus dan satu di dalam Kristus, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang tidak merdeka. Alkitab banyak menyatakan tentang kemerdekaan, tentang hak asasi, tentang pengakuan kesamaan. Itu mengapa pada saat Belanda datang ke Indonesia, justru yang dilakukan oleh Belanda adalah Islamisasi. Coba baca di dalam datanya oleh Nahdlatul Ulama Online, NU Online. Gitu, ya. Tidak ada Gospel dan Glory itu baru ada beberapa tahun setelah Indonesia merdeka tahun 50-an. Bahkan Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan tuh statement. Tidak ada namanya 3G, tidak ada namanya penyebaran agama oleh VOC, misalkan contoh, nggak ada. Justru yang dilakukan oleh VOC itu Islam, Islamisasi. Makanya nanti ada istilah disebut dengan politik adu domba, divide et impera. Nah, itu benang merahnya ke situ nanti. Paham, saudara? Pernah kan mendengar adanya politik divide et impera, ya, politik adu domba? Nah, itu benang merahnya ke situ. Kenapa Belanda tidak mengkristenkan orang? Justru dengan adanya kalian yang tadinya bahkan agama nenek moyang dari Hindu dan Buddha dijadikan Islam supaya bisa divide et impera. Itu ada di mana? Joseph nggak ngomong ini nggak asal-asalan, di websitenya Nahdlatul Ulama Online. Gitu. Makanya nanti ada peran seorang yang disebut dengan Snodgrass. Saya lupa nama pronunciation-nya apa. Nah, nanti ada seorang Habib yang akan menjadi tameng mereka ketika berhadapan dengan orang Islam. Nah, Habib ini akan diberi penghargaan oleh orang-orang Belanda. Nah, itulah bukti di mana divide et impera dan agama kalian dipakai oleh orang-orang Belanda. Maka pada fakta itu juga nanti kamu temukan secara sejarah bangunan ibadah, rumah ibadah yang pada saat itu diperkenankan hanya kelenteng dan masjid. Betul nggak kok, Charles? Betul, itu ada dalam sejarah. Bisa dicari ya. Hanya kelenteng dan masjid. Gereja Katolik pada saat itu, karena saya orang Katolik, kamu kan lagi nanya sama orang Katolik. Gereja Katolik pada saat itu dipersulit, makanya baca tuh sejarah. Gitu. Makanya Belanda mengusir misionaris-misionaris Katolik, bukan karena persaingan politik, karena mereka juga tahu kalau orang menjadi Kristen bisa jadi senjata bumerang buat mereka. Tuh contohnya Monsinyur Sugiya Pranata. Ya, nasionalismenya tinggi, mencetuskan istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Begitu benang merahnya. Itu, bro. Nah, kalau dari sejarah ini, Tarsus di Antioquia itu maksudnya bukan Belanda berarti, Bang, ya? Kenapa? Yang di Tarsus ini, di Antioquia itu loh. Ya bukan lah, saudara. Ya? Saudara kan bisa punya Google, cari aja Tarsus Antioquia itu di mana. Itu bukan Belanda lah. Itu Asia itu. Turki. Nyambung ya. Aku ya, yang ke Asia itu berarti bukan Belanda kan maksudnya. Indonesia. Kan ngomongnya Tarsus. Saya bingung jadinya. Iya, ini kan ngomong Indonesia, sejarah Indonesia. Loh, enggak, yang dibawakan itu loh, yang Kristen masuk ke Indonesia itu loh. Dari sejarah Tarsus itu loh. Berarti bukan orang Belanda toh? Ya memang bukan Belanda. Tarsus itu, saudara baca sejarah dari mana ya? Ya dari Google, Bang. Mas Anton, tadi saya kan itu Tarsus itu Asia kecil, itu sekarang itu Turki, namanya itu Antioquia, itu nama kotanya di Turki. Itu bukan Assyria, Mas. Saya bilang kan kekristenan Assyria. Kira-kira Assyria itu mencakup apa? Suriah, Irak, Iran.
Itu Assyria, bukan Suriah ya, Berarti Assyria. kan bukan orang Belanda gitu itu loh Bang maksudnya. jauh Mas, Timur Tengah dari Eropa, Udah diulang-ulang Eropa dari Barat. tadi, bukan Belanda, diulang lagi. Seolah-olah penjelasan dari kami tuh sia-sia gitu loh maksudnya. Udah, Bawakan Mas. ke Indonesia itu bukan Bani Israel berarti Bang ya. Iya Pak, intinya Belanda itu cuman datang ingin kekuasaan dan uang, itu intinya. Ya, Agama terpisah dari mereka. ya, Intinya terima itu. kasih ya, Tuhan berkati. Kita nggak lagi ngomongin tentang Israel, ngapain lari? Berarti bukan Israel ya, Bang? Bingung saya. Saya mau nanggapi apa coba? Ya. Mumet saya. Kasihan teman-teman di bawah juga dengerinnya mumet nanti. Ya, teman-teman dengerinnya mumet nggak kira-kira? Ya, kita lanjut aja ya. Shalom, Efrem. Efrem One. Efrem nih. Shalom, Efrem. Shalom Bang. Shalom, bro. Silakan, bro. Gue mau nanya aja nih. Kan gue udah Kristen Protestan ya. Enggak sih, lebih ke karismatik lah, bisa dibilang gitu. Nah, gue tuh udah ngikutin live lu dari sebelum on cam gitu Bang. Dulu tuh masih komal-komal barengnya Lia kalau nggak salah. Oh iya. Nah, gue belajar dari situ, ngikutin live lu terus dari kesaksian lu tentang apa namanya Rosario ya dan lain-lain lah. Nah gue di situ tuh ngerasa hati gue tuh ngetuk kalau gue pengen belajar ke Katolikan nih. Itu mulai dari mana ya? Silakan, Coach Charles. Kalau ini lebih tepat Coach Charles, karena Coach Charles juga dari ini, dari non Katolik, Kristen tapi non Katolik. Silakan, Ya, Coach Charles. kalau mau belajar kekatolikan ya kamu datang ke gereja halo, suara kedengeran nggak? Halo, kecil ya suara ya? Halo. Dengar kok, dengar, Oh iya, aman-aman. Ya, jadi kalau mau belajar Katolik, kamu datang ke gereja Katolik terdekat. Kamu bilang ketemuin sekretariat atau ketemuin Romo, bilang, Romo, saya mau belajar Katolik. Nah, nanti kamu akan didaftarkan untuk belajar katekumen. Nah, setelah itu kamu akan dibimbing dari awal sampai akhir selama 1 tahun dan kamu nanti akan dibaptis di dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena dari gereja karismatik biasanya forma baptisannya tidak tepat. Makanya kan kemarin baru ada edaran dari GBI ya, itu mereka mengubah format baptisannya. Yang tadinya membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus, menjadi membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti itu. Iya kebetulan saya juga GBI Pak. Iya, makanya kalau udah baptisan lama di GBI otomatis biasanya tidak tepat. Apalagi kalau gerejanya mengajarkan baptisan tidak menyelamatkan. Nah, kalau di dalam gereja Katolik baptisan itu menyelamatkan. Seperti itu, harus dibaptis ulang biasanya. Jadi kamu belajar 1 tahun kurang lebih. Berarti saya datengin gereja Katolik ya? Iya, datangnya gereja Katolik terdekat. Nanti kamu minta untuk mau belajar katekumen di sana. Efrem, sorry mau nanya, memang domisilinya di mana? Di Tangerang nggak? Oh, Tangerang kota. Iya. Gereja Katolik terdekat di sana di mana? Di Santa, itu yang dekat Pasar Lama ya, bro? Kurang tahunya tuh di Karawaci sini sih. Karawaci berarti Santa Helena. Santa Helena, lebih dekat ke situ memang. Iya. Oh, Iya. kalau lebih dekat ke situ ya silahkan. Oh, itu ada kenalanku, cewek tapi. Dia di Santa Helena. Moderatorku ada. Bukan Aaron ya. Aku punya banyak kok teman di sana. Nanti kamu juga bisa ikut karismatik di sana. Ada lagi, bro? Ada lagi, bro? Udah sih, udah. Oke. Semangat ya, bro ya. Kalau need something atau mau bertanya boleh DM saya atau DM Coach Charles ya. Silakan ya, bro ya. Feel free ya, bro. Ya, siap. Thank you. Oke, thank you juga. God bless. Follow ya, nanti follow back aja.
Bukan, ada. Ntar kayaknya orangnya datang nih, orangnya belum datang. Bukan Aaron. Aaron tuh di Bekasi. Aaron di Bekasi. Ya, shalom. Aku koin, selamat bergabung kembali. Apa yang mau kamu lakukan saat ini sekarang? Ini bergabung begini dengan ya ini aja stres. Halo, Tolo Koin, selamat malam. Shalom. Ah ya, silakan berbicara. Kirain saya kamu lagi ngobrol. Silakan, lanjut bro. Teman-teman yang di bawah tolong bantuan tap-tap layarnya ya. Terima kasih. God bless. Joseph, kalau ke gereja pakai sorban kayak gini nggak? Ini bukan sorban BTW pertama. Terus yang kedua, saya tidak memakai pakaian seperti ini karena ini bukan pakaian atribut untuk dipakai bergereja, karena dalam kekristenan tidak ada pakaian atribut gereja gitu. Selama pakaian formal, selama pakaiannya santun, sopan, kita bertemu dengan Allah dan juga kita bertemu dengan manusia karena kita tradisi timur ya, kita orang Indonesia, kita masih menjunjung tinggi norma norma etika ya, norma dan etika. Ya silakan Ya, bro. jadi saya tambah dikit ya. Silakan. Dari teman-teman muslim pun beberapa ada yang datang masih pakai jilbab pun ada kok, nggak apa-apa, nggak dilarang. Betul, nggak dilarang sebenarnya, tapi saya nggak mau pakai seperti ini karena ini saya pakai kan di dalam ruangan di kamar saya dan ini terserah saya mau pakai apa gitu. Ya silakan bro Toke. Ini Bang, ada yang mau saya tanyakan sedikit. Kenapa Bunda Maria itu tidak dipertuhankan seperti Tuhan Yesus? Itu yang mau saya tanyakan. Karena Itu aja, memang, karena memang bukan Bunda Maria yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Karena memang Bunda Maria bukan Allah dan Tuhan. Itu saja jawabannya. Yo kan Bunda Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak dipertuhankan? Nggak perlu. Bukankah artinya berarti kalau begitu sama saja ketika berbicara mengenai kelahiran itu bukan berarti Bunda Maria lebih kuasa. Justru Allah telah mempersiapkan Bunda Maria untuk kedatangan Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Bukan Bunda Maria yang bangkit pada hari ketiga. Bukan Bunda Maria yang bisa membangkitkan orang mati. Bukan Bunda Maria yang bisa mengampuni dosa kita semua. Satu lagi Bang. Ada yang mau saya tanyakan, konsep Tritunggal itu bagaimana sistemnya itu Bang? Itu yang mau saya Tritunggal tanyakan. itu adalah konsep ketauhidan dalam Allah. Kan ini Bang, ada teman saya yang bilang juga begini kan, konsep Tritunggal itu konsep kekeluargaan katanya. Berarti setiap ada keluarga yang lahir pasti ada yang seterusnya begitu. Bagaimana itu menurut abangnya itu? Ya saya nggak percaya dengan cerita kamu, wong temen kamu beneran nyata atau enggak jadi saya nggak tahu kok. Jadi jangan pakai cerita teman. Ini once again saya ingetin sama teman-teman ya, ini bukan komal gosip. Jadi cerita teman dibawa ke sini nggak valid gitu. Kalau mau tuh pakai data gitu loh. Nih data saya dari buku, nih data saya dari website, dari artikel ilmiah, dari jurnal gitu. Kalau kata temen ya ini kan once again ini bukan chit-chat talk show gosip gitu ya. Gitu, paham ya? Jadi kalau berbicara konsep Tritunggal itu bukan konsep kekeluargaan. Kalaupun memang benar itu kata temanmu, saya juga nggak tahu temanmu itu Kristen atau enggak. Bukan konsep kekeluargaan, konsep ketuhanan dan ketauhidan. Itu dari tadi saya sudah ngomong. Bagaimana kita memahami Allah, bukan kita menghitung berapa Allah. Bagaimana Allah itu, bukan berapa Allah itu. Bagaimana Allah itu, Allah yang esa itu, kita pahami sebagai Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang ketiga pribadi itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Satu hakikat. Yesus bukanlah Allah Bapa. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu Sang Putra, Sang Anak. Jadi bukan Yesus bukan Allah Bapa. Itu pengajaran yang sangat totally wrong. Udah sangat totally lagi. Totally wrong ketika Anda mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesus, no. Itu pengajaran yang sudah dikutuk oleh gereja. Dinyatakan anatema oleh gereja di abad keempat. Main-main saudara belajar sejarah gereja. Jadi kalau ada saudara yang mendengar pengajaran dari oknum-oknum yang mengajarkan Yesus adalah Allah Bapa, Yesus adalah Bapa, saudara cepat bertobat dan jangan dengar pengajaran seperti itu. Gitu. Karena inilah forma yang benar menurut gereja Katolik, bahkan gereja Ortodoks dan gereja Protestan bahkan yang benar, yang mengimani Allah Tritunggal yang benar, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Gitu. Dan ketiganya itu satu hakikat. Sama seperti manusia, tubuh dan jiwamu itu kan manusia. Dapat dibedakan kan? Tapi bukan berarti ada dua manusia. Hanya karena tubuh manusia, jiwa manusia. Bukan. Gitu. Ya. Seperti itu bro.
Ya bang. Hmm. Disclaimer ya, saya tidak membidatkan. Bukan saya, bukan ini nih yang membidatkan. Yang membidatkan, yang menyatakan anatema, yang mengatakan sesat adalah gereja. Saudara masih tidak percaya, baca Alkitab lagi. Kenapa gereja bisa menyatakan seseorang punya pengajaran yang salah? Karena otoritas. Dan itu sudah saya bilang tadi, baca sejarah saudara. Bukan Joseph yang ngomong. Konsili-konsili itu konsili Nikea Konstantinopel, konsili Efesus, konsili Kalsedon, itu gereja, bukan pribadi orang, bukan pribadi Joseph pada saat itu, bukan pribadi Charles, bukan pribadi Ren. Jadi saudara jangan framing Joseph membidatkan, bukan saya, once again, saya hanya mengulangi, sama seperti saya menyatakan sekarang kita menyatakan Indonesia merdeka. Bukan kita yang memerdekakan Indonesia, tapi jasa para pahlawan. Kita hanya menghargai jasa para pahlawan. Paham? Gitu bro, oke. Silakan Boleh lanjut. saya tanya, bang. Silakan. Kan gereja ini ada 3 bang. Jadi yang mana harus kita ikuti kalau yang gereja satu dan gereja lain berbeda pendapat itu loh. Gereja mana yang berbeda pendapat dan gereja mana yang kamu katakan 3 ini terus terang saya bingung. Bagaimana? Di Protestan sama Katolik itu kan beda pendapatnya soal Tritunggal itu bang. Oh kata siapa beda pendapatnya? Dari mana? Boleh saya minta datanya? Dari mana Itu kan Tritunggalnya? teman saya itu cerita. Nah kan udah bilang. Kalau cerita di sini nggak valid. Ini bukan komal untuk ini. Komal untuk ngegosip. Ya. Jangan samakan dengan konsep hadis. Telah menceritakan. Nah itu kamu lagi berhadis di sini. Ini bukan berhadis. Ini namanya lagi berdiskusi berdasarkan data. Jadi kalau maupun membantah, mau kemudian mempertanyakan sesuatu yang kemudian pertanyaannya merujuk kepada kontra terhadap apa yang kami imani, itu harus sertakan data gitu. Jadi bukan malah kata teman saya, temanmu memangnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau temanmu bisa ya silakan aja bawa ke sini, silakan. Sekalian aja temanmu bawa ke sini. Gitu ya. Jadi Tritunggal yang dipahami oleh gereja Katolik dan gereja Protestan tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Memahami Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kalau kamu mau belajar sejarah, Martin Luther yang mendeformasi gereja Katolik pada saat itu tidak sama sekali mempertentangkan konsep Tritunggal yang dipahami oleh gereja Katolik. Jadi pahami. Makanya konsep Tritunggal yang dipahami oleh Protestan arus utama paling tidak jauh berbeda dengan gereja Katolik. Paham? Jadi jangan katanya. Yang berbeda itu yang oneness. Nah itu saya kasih tahu sama kamu. Oneness itu baru beda. Gitu. Oneness itu memahami Yesus adalah Bapa. Dan itu pun bukan Kristen. Sekte. Gitu. Ya bro, tokoy koin. Ya. Sama kayak Saksi Yehova tuh. SSY. Sama kayak Mormon. Gitu. Ya bang, nanti saya panggil teman saya suruh gabung di sini juga. Nggak apa-apa. Kalau mau dipanggil temennya nggak apa-apa, silakan ya. Ya bang, besok lagi ya. Ya nggak apa-apa. Kalau besok nggak apa-apa ya. Silakan. Apalagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada ditanya, saya lanjut sama Mas Abdul nih. Nggak ada mas. Oke, thank you ya bro ya. Selamat malam bro. Ya, God bless. Oke, shalom Mas Abdul. Selamat malam. Oh, selamat malam, Kak. Selamat malam. Silakan. Apa itu dosa waris? Silakan bro Ren. Mau jawab silakan. Dosa waris itu apa? Saya izin ambil minum dulu teman-teman. Atau Coach Charlie silakan lah teman-teman. Dosa waris. Silakan Coach Charlie atau Bro Ren atau Bro Johan mau menjawab mengenai dosa waris. Iya, mungkin singkat saja ya. Saya bakalan, aduh ini saya lagi nggak di depan laptop. Ini hafalan saja ya, hafalan di kepala saya. Nah, jadi kalau kita bicara soal dosa waris itu kan berarti kita bicara soal asal-usul, di mana itu ketidaktaatan Adam dan Hawa. Nah, dosa ini kan membawa sebuah kerusakan. Dalam artian ya esensinya itu membuat manusia itu kehilangan kemuliaan kepada Allah. Nah, jadi tapi kita ketahui dulu, dosa waris itu bukan dosa pribadi yang dilakukan tiap individu lalu menurun, tapi melainkan kondisi
keadaan dosa diwariskan semua orang. Jadi bukan misalnya di tahun 500 sebelum Masehi nih, kau cari buat dosa berbohong, terus dosa bohongnya itu diteruskan ke anaknya. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi kondisi keadaan dosa sejak kerusakan Adam dan Hawa itu terwariskan. Nah, sampai sini seharusnya bisa sesingkat itu ya. Oke. Itu cuma di kepala saya saja. Kalau mau buka katekisme saya nanti, saya masih belum bisa sekarang. Iya. Thank you Lebih Bro lengkapnya Johan. mengenai hal itu. Nah, thank you Bro Johan. Silakan Bro Ren. Itu KGK 421 ya. Tunggu bentar. Oh, KGK 404 sama 396. Ya. Ya. Silakan Bro Ren tadi open mic, silakan. Sorry Jo, lagi sikat gigi tadi. Iya, dosa waris itu ini ya, apa ya, menjelaskan kondisi manusia itu ya, yang dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan Natur berbuat dosa. Ya. Nah, itu kenapa? Itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika ya mereka melanggar perintah Allah di Taman Eden itu. Itu singkatnya seperti itu. Tadi kalau di KGK 404 ya, aku bukain nih kalau 04 betul. Tunggu. 394 dulu. Ya. Jadi sembari nunggu ya. 396 sama 404. Iya. Jadi sembari nunggu nih, banyak orang yang nanti akan memuturkan. Saya tahu nih nanti. Tapi saya hanya nebak aja, guessing aja teman-teman. Jadi banyak saudara kita yang di luar Kristus yang berpolemik kemudian akan memuturkan dengan Yehezkiel 18 ayat 20. Betul nggak? Setiap manusia menanggung dosanya masing-masing. Yehezkiel 18 ayat 20 saudara bisa baca di situ nanti dikatakan apa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar ya, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dia akan berkesitu pasti. Yehezkiel 18 ayat 20. Tapi masalahnya perhatikan tadi Bro Johan sudah ngomong. Dosa waris atau dosa asal atau origin sin dalam bahasa Inggris itu bukan dosa pribadi. Ya. Yehezkiel 18 ayat 20 emang ngomongin apa? Dosa pribadi. Bukan karena dosa asal yang sedari zaman Adam dan Hawa yang jatuh karena ketidaktaatan. Anda bisa baca, jadi dosa waris ini bukan dosa pribadi. Betul Mas Abdul, kamu sudah Yehezkiel 18 ayat 20 sudah kamu persiapkan kan? Betul nggak? Betul kamu sudah persiapkan? Sudah itu Bro, makanya tadi saya pakai perumpamaan di situ. Pasti bukan ke situ. Saya sudah tahu karena memang itu aja. Jadi Yehezkiel 18 ayat 20 itu berbicara mengenai dosa pribadi. Cari ayat yang lain, pakai Google, cari ayat yang lain ya. Baca Google kamu yang benar. Jadi sama seperti kita berbicara mengenai dosa asal ini, kita tahu dosa waris atau dosa asal atau origin sin ini adalah kita baca dalam kitab Kejadian yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa telah berdosa dan oleh karena itu maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya harus menanggung dosa. Ada dalam Kejadian 2. Kemudian bahkan ya dalam perjanjian lama kita juga bisa baca gitu. Dosa asal ini berbeda dengan dosa pribadi. Dosa asal ini adalah yang menyebabkan kita dari beberapa hal. Yang pertama, kita baca dalam Kejadian 3, saudara bisa baca itu. Manusia kehilangan rahmat, kehilangan rahmat, kekudusan dan kemudian terpisah dari Allah. Itu pertama. Yang kedua, akibat dari dosa asal ini adalah manusia kehilangan the gift of integrity. Sehingga manusia dapat menderita dan meninggal. Makanya saudara bisa baca dalam Alkitab itu dikatakan dosa yang mengalir ini demikian juga maut mengalir. Oleh karena jatuh dosa, oleh karena ketidaktaatan dan kejatuhan dosa Adam dan Hawa, demikian juga maut mengalir. Nah itu Kejadian 3 ayat 16. The gift of integrity itu menjadi hilang dalam manusia sehingga manusia dapat menderita dan meninggal. Kemudian yang ketiga, manusia terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Nah, karena kejatuhan dosa ini manusia menjadi terbelenggu oleh dosa dan kemudian juga oleh kejahatan. Dosa asal ini Anda boleh baca dalam Mazmur 51 ayat 7. Itu dikatakan bahwa dosa asal ini diturunkan kepada semua manusia. Di mana dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan sesungguhnya di dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kemudian dalam Ayub pun dikatakan dalam kitab Ayub 14 ayat 4 dikatakan apa?
Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ya. Kemudian juga dalam kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 24, saudara bisa baca di situ bahwa tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik Satan mencari maut itu. Maut itu masuk ke dunia tadi, seperti yang dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Manusia menjadi kehilangan gift of integrity. Seperti itu. Silakan Bro Ren, udah ketemu belum? Atau tadi Mas Abdul mau ngapain? Silakan Mas Abdul. Ya, boleh nanya lagi, Kak. Boleh, silakan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, beliau berdoa. Bawa aja artikel yang kamu baca deh, biar saya yang jawabin. Itu artikel yang kamu baca itu sudah pernah saya baca waktu saya masih jadi Islam, percaya nggak? Blogspot yang kamu baca itu. Kamu baca artikel atau blogspot kan? Jawab jujur. Kok diam? Apa di Alkitab ada yang menjelaskan bahwa Yesus Kamu beragama jangan kayak robot, kayak waktu itu ngebacain narasi dari blogspot, artikel keterusan bacanya sampai baca di bagian tentu tidak. Nah, tulisan blogspotnya dibaca sampai situ. Sebutin aja blogspotnya apa. Saya tahu kamu lagi baca blogspot atau artikel buatan orang Islam. Nah, kamu keluar Google soalnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan blogspot buatan Islam. Seolah-olah ini pertanyaan Kristen yang tidak akan bisa dijawab oleh orang Kristen. Taman Getsemani, Yesus ngapain ya? Yesus itu berdoa, betul. Kenapa? Beliau berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa, kenapa? Apakah Bapa itu Tuhan atau Yesus yang Tuhan? Bapa itu adalah Allah. Sehakikat dengan Yesus sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Dan definisi berdoa itu yang kamu pasti salah tangkap. Doa itu bukan berarti kemudian hanya sebatas meminta, memohon. Doa itu berkomunikasi. Makanya orang Kristen kalau berdoa itu sering curhat. Betul nggak teman-teman yang Kristen? Memakai terminologi doa itu bukan hanya sekedar meminta, memohon, tapi juga berkomunikasi. Kalau bahasa gaulnya curhat. Doa itu bentuk komunikasi. Yesus, Sang Firman Allah, berkomunikasi dengan Bapa untuk mempertegas sesuai dengan Yohanes 8 ayat 16. Sebab aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, melainkan bersama Dia yang mengutus aku. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan bersama Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 16, Yesus ngomong itu. Untuk mempertegas relasi antara firman Allah yang telah menjadi manusia, sekalipun dia telah nuzul menjadi manusia, relasi dengan Allah Bapa yang telah mengutus anaknya ke dunia tidak terpisah untuk membuktikan itu. Makanya Yesus itu sering, kamu kalau misalkan membaca Alkitab begitu sangat memahami bagaimana Yesus berbicara sekalipun dalam bahasa perumpamaan. Selain karena orang Yahudi kesel karena Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bapa, Yesus itu seolah-olah dekat banget sama Bapa. Nyebut Bapa itu simple, segampang itu. Makanya orang Yahudi juga marah di bagian itu. Betul nggak, Coach Charles? Tuh, makanya mau dirajam. Menyebut dia sebagai sang anak, menyebut Allah sebagai Bapanya, itu kan menunjukkan relasi Yesus itu lebih dekat dari seorang manusia biasa. Nah, maka dalam konteksnya Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani untuk mempertegas relasi dengan sang Bapa itu tidak terpisah meskipun sang firman telah menjadi manusia. Gitu. Nah, maka ketika Yesus berdoa, berkomunikasi dengan Bapa, itu tidak menjadikan dirinya bukan Tuhan. Hanya karena definisi teman-teman dari Islam itu terbatas pada pada permintaan, seolah berdoa itu berarti lebih rendah gitu. Padahal sang Bapa juga dalam Ibrani 1 ayat 5 dan sampai dengan 13 ayat 13 berdoa kepada sang anak. Tapi nanti kalau kita ketemu sama orang Islam yang sok pinter, mereka akan bilang Ibrani ini tulisan siapa? Joseph. Dari mana Joseph kok bisa Ibrani? Loh, Ibrani itu mempertegas apa yang ada dalam perjanjian lama. Mengutip dalam Mazmur. Tetapi tentang anak ia berkata, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan. Itu dalam Mazmur. Gitu. Ya. Kemudian ketika di dalam Ibrani juga di ayat ke-8 atau ayat 11 gitu. Dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap dan untuk selamanya. Langit dan bumi merupakan buatan tanganmu. Itu juga dalam perjanjian lama. Jadi Ibrani ini mempertegas nubuatan, mempertegas konsep adanya sang
firman Allah, sang Bapa itu. Gitu. Ya, sang Bapa dengan anak relasinya gitu. Gitu Mas Abdul. Apakah Yesus puasa? Iya, berkuasa. Maaf, puasa. Oh, puasa, iya. Kenapa? Apa agama Yesus? Agama, dia orang Yahudi, bukan agama. Agama itu apa sih? Praktik agama, definisi agama itu baru ada di zaman kapan? Emang zamannya Yesus ketika Kaisar Herodes itu melakukan sensus penduduk itu didata juga agamanya. Dapat kartu identitas gitu. Nama Yesus bin Joseph. Agama Yahudi gitu, kayak orang kita gitu Indonesia. Ada nama, ada agama, ada tempat tanggal lahir, ada pekerjaan gitu ya. Belum ada pada saat itu. Orang Yahudi dan tradisi Yahudi. Yang menciptakan agama Kristen itu siapa? Bukan menciptakan agama. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yesus kesini bukan untuk mendirikan agama. Yesus kesini untuk menyediakan dirinya sebagai jalan satu-satunya keselamatan dan mendirikan otoritas, yaitu gereja, sehingga keselamatan yang dia diberikan tercurah melalui perantaran gereja sebagai bahtera. Lalu pertanyaan nextnya apa? Yesus memang tidak mendirikan agama, teman-teman. Surprisingly. Yesus itu memberikan dirinya sebagai kurban tebusan yang pantas sekali dan untuk selamanya. Dan untuk memberikan keselamatan itu, dia berikan pencurahan rahmat keselamatan itu melalui gereja. Sebagai tipologi dari bahtera Noah. Yesus mendirikan gereja ya, Matius 16 ayat 18. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Tuh, Yesus memberikan otoritas, mendirikan gereja di atas Rasul Petrus, dan memberikan kunci kerajaan sorga lagi. Kuasanya mengikat di bumi dan di sorga. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19 ayatnya tadi. Apalagi? Kenapa Kristen tidak mengakui ajaran Injil Barnabas? Karena Injil Barnabas bukan ajaran. Sama sekali bukan ajaran. Itu adalah suatu buku yang bahkan tidak tepat disebut dengan Injil. Karena Injil itu artinya kabar sukacita. Bagaimana buku disebut sebagai kabar sukacita ketika di dalam buku itu isinya hanya blunder saja. Bahkan menurut Islam sendiri, menurut pakar Islam yang sudah meneliti Injil Barnabas yang katanya Injil itu, yang ditemukan di Turki, yang ditulis di abad 16 oleh seorang muslim yang bernama Mustafa de Arande, yang ditulis dalam bahasa Itali. Setelah diteliti, bahkan tidak hanya Kristen yang menolak, orang Islam pun menolak karena itu bertentangan dengan akidah Islam. Masa menyamakan Allah dengan Muhammad? Itu tuh, titik poinnya dari situ tuh. Karena si Mustafa di Arande katanya disinyalir pengikutnya Asy'ari itu, teman-teman. Menyamakan Muhammad dengan Allah. Menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah, bukan Yesus. Apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama? Enggak, beda. Nabi Isa yang di Al-Quran ya. Kamu kenapa sih pertanyaannya kayak blogspot dulu? Kamu nyari-nyari di blogspot. Ini Baca dulu ya. ini kayak itu loh. Kumpulan pertanyaan yang Kristen tidak bisa jawab. Iya, gue bilang tadi. Kumpulan pertanyaan. Iya. Kumpulan pertanyaan yang orang Kristen tidak bisa jawab. Nah, itu keywordnya di Google kan. Dibaca lah di situ di blogspotnya. Udah bro, apa lagi bro? Kalau nggak ada saya turunkan, saya ganti dengan yang lain. Teman-teman pada ngantri di bawah, kasihan nungguin kamu juga pertanyaannya juga pertanyaan yang udah template semua ya. Udah ya bro ya, gantian ya. God bless. Tuhan berkati, selamat malam, thank you. Pertanyaannya itu aja pun. Makanya aku pikir, aku bilang bawa aja website atau blogspotnya ke sini biar ku pilihkan pertanyaan yang belum ditanya banyak orang gitu. Ya, gitu. Jadi maksud saya jangan seperti itulah. Kita juga yang dengerinnya juga gimana gitu ya, teman-teman, bosen gak sih? Pertanyaannya itu aja. Kayak 2024, dari mulai kita isolasi mandiri PSBB sampai ada isu-isu megatrust, pertanyaannya itu aja, dari mulai Zakir naik ini ya, Shalom PY 424
Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Kristen atau Islam? Kristen. Iya, silakan. Enggak cuma mau tahu apa sudah ada naik. Nggak mau naik, Pak. Nggak mau naik dia. Oh iya kepencet. Oke, nggak apa-apa. Iya, kepencet. Oke, thank you Pak. God bless ya. Tuhan berkati. Maaf saya langsung turunin. Soalnya Bapak juga nggak terlalu terdengar suaranya sama saya. Si Ren yang ngerti Bapaknya ngomong apa. Thank you Ren. Kita lanjut ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman yang request ya. Kita naikannya satu persatu. Shalom Raihan Al-Khalifah. Sudah benar belum sinyalmu? Halo bro. Sudah benar sinyalnya? Nah, masih putus-putus. Saya sampai sakit dengerin kuping saya karena masih putus-putus. Jelas gak? Jelas. Oh, sekarang udah. Oke, apa-apa. Bang, saya kan muslim bang ya. Oke. Saya kan muslim ya. Oke. Agama bang itu gak bener bang sebenarnya bang. Kenapa? Yang bener hanya muslim bang. Kenapa? Agama yang bener itu adalah Islam bang. Oke, kalau misalkan yang mengatakan agama yang benar hanya Islam, berarti kan tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Bentar bang, bentar. Nih, rata-rata orang Kristen yang mualaf itu rata-rata mati suri bang. Rata-rata semuanya, bang cek aja di YouTube apa dia bang. Pokoknya mati Apa sih? suri langsung masuk di satu Hubungannya orang mati suri dengan kebenaran tuh apa? Ateis juga banyak yang mati suri. Ya, Bahkan orang ateis banyak yang umurnya lebih awet daripada orang-orang Islam. Terus kenapa? Apakah dengan bukti itu berarti Tuhan berkenan? Nggak jelas untuk pembuktian pembenarannya dari mana. Kamu nonton YouTube apa sih? Ini dia, 10 orang mu'alaf cerdas, mu'alaf pilihan Tuhan yang tidak mati. Gitu. Tapi lebih hebat orang-orang mu'alaf ya? Lebih hebat orang-orang mu'alaf ya? Mereka bisa mati suri. Kok nabimu enggak, bro? ya bang kalau begitu. Bener nggak? Bener nggak? Lebih hebat orang mu'alaf daripada nabimu. Kok nabimu enggak? Rata-rata yang mati suri itu dibalik pas semua bang. Ya kan kamu Nggak tadi ada tuh diksinya mati lebih hebat. Islam benar, kamu bawa kasus orang mati suri. Kenapa malah nyontohinnya mu'alaf? Kenapa nggak nabimu? Kan yang jadi suri tauladan itu kan nabimu, bukan orang mu'alaf. Kenapa bukan nabimu? Coba. Kenapa? Ini juga tuh sinyal kamu aja mati suri tuh. Suruh mu'alaf dulu. Ada yang komentar di bawah katanya, sinyalnya mati suri, suruh mu'alaf dulu gitu. Nah iya. Ardi, silakan Ardi naik ya. Saya invite Anda naik. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Itu apa? Suaramu malah sih putus-putus. Nggak bisa dengar saya. Teman-teman yang di bawah juga kasihan. Kamu ngomong apa? Halo bang, shalom. Halo, shalom. Islam atau Kristen? Aku Kristen bang. Kristen, puji Tuhan. Silakan. Ya, Teman-teman yang di bawah minta tolong bantuan tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan berkati ini selalu. bang mau nanya bang. Lanjut. Tentang ini akhir zaman nanti. Kemudian saya baca di kitab Wahyu di bangnya di pasalnya yang ke-14 tuh yang judulnya Anak Domba dan Pengikutnya yang ditebusnya. Nah, di sini kan dijelaskan pengikutnya itu ada 144.000 bang, dan seperti yang kita tahu Kristen ini kan pengikut Kristus kan ada banyak bang, ada 2, miliar gitu kan bang ya. Terus kenapa disebutkan di sini hanya 144.000 orang? Itu maksudnya gimana bang? Apakah cuma 144 orang ini yang diakui sebagai pengikut Kristus? Padahal kita kan juga pengikut Kristus bang. Ya bang, seperti itu bang. Oke, siap. Thank you pertanyaannya. Jadi saya kasih tahu aja ya. Saya kasih penjelasan secara ini nanti sama Coach Charles ya. Saya ingatkan teman-teman. Saya hanya mengingatkan.
kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan secara literal. Contoh, ketika dalam kitab Wahyu ditulis, aku melihat hewan-hewan buas muncul dari tengah-tengah laut. Nah, itu bukan beneran ada hewan buas seperti apa itu namanya? Seperti apa itu namanya? Yang orang-orang Leviathan atau apa itu yang teori konspirasi yang katanya gurita gede itu apa namanya, teman-teman? Bukan beneran Kraken. Octopus. Ya, Kraken Bro Johan. Kraken. Bukan itu. Nah, jadi baca kitab Wahyu nggak bisa kemudian dipahami secara literal. Kitab Wahyu ini kan tentang eskatologis. Memang paling sulit. Nah, silakan Coach Charles untuk membahas tentang 144.000. Silakan. 144.000 itu biasa yang menafsirkan secara literal orang saksi Yehova ya. Nah, itu 140.000 itu pertama 144 itu kan 12 kali 12 ya. 12 itu apa? 12 suku Israel. 12 lagi apa? 12 rasul ya. Nah, juga dikali 1000. 1000 apa? Sangat banyak. Jadi intinya apa? Ya, semua itu mencakup semua yang sangat banyak itu jumlahnya. Itu simbolik sebenarnya. Itu aja sih singkat. Melambangkan ini kan keseluruhan dari suku manapun gitu kan kok ya. Betul, melambangkan seluruh suku di dunia ini semuanya. Padahal kan itu kan simbolik aja Bang ya. Simbolik betul. Karena itu kan 12 kali 12. 12 pertama 12 suku Israel, 12 kedua itu 12 rasul, dan dikali 1000, yaitu sangat banyak. Oh iya Bang, makasih Bang. Yo. Ya, makasih Bang ya. Terima kasih Bro Ren. Terima kasih juga semua sudah bertanya. Ini juga sekaligus kesempatan, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi saudara di bawah atau saudara yang nonton tapi nggak kepikiran untuk nanya. Kita juga perlu berterima kasih kepada Smooth, karena dengan adanya Smooth juga, oh ya, jadi ini yang mau saya tanyakan lah gitu. Thank you ya Bro Smooth juga ya udah. Ya, terima kasih itu berkati. Shalom. Itu mungkin ada teman-teman yang dulu mungkin ya, tapi nggak kepikiran, nggak ngerti nggak sih bahasa saya, kayak kita pengen nanya itu tapi lagi nggak kepikiran, tapi kita tahu itu pertanyaan kita gitu, belum terjawab gitu, misalkan sampai dengan detik ini. Nah, dengan adanya Smooth itu bisa terjawab gitu ya. Kita juga terima kasih saya mau bertanya gitu. Jadi bukan secara literal dibacanya ya, sekali lagi teman-teman ya. Kitab Wahyu itu memaknainya itu karena banyak ya simbolik gitu ya. Angka 66, nah itu juga ya. Jadi jangan dikaitkan dengan 6666 ini adalah begini lah. Nah, teori konspirasi. Ya memang kalau teman-teman perhatikan itu biasanya dari SSY, saksi-saksi Yehova itu. Saksi Yehova itu. Ya tapi kita kemudian ya udahlah, ya kita tahu mereka bukan Kristen yang benar-benar gitu, dan mereka bukan Kristen gitu. Kita lanjut ya. Bisa naik, bisa, semua orang bisa naik, tapi sabar ngantri karena yang saya naikkan satu persatu gitu. Bisa naik mah bisa naik kemana dulu? Naik ke room saya bisa. Kalau naik ke surga nanti saudara belum waktunya ya. Bukan rapture ya, awas. Dalam ajaran gereja tidak ada ajaran rapture ya teman-teman, mohon izin ya. Itu bukan ajaran tradisi para rasul dan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi saudara perhatikan. Naiknya bukan naik ke surga karena rapture, bukan naik, maksud saya masuk ke surga gitu. Belum, nanti. Saudara belum diadili. Saudara belum ini. Belum ditanam. Gitu. Turun. Bisa, semua orang bisa request ke room saya, bisa. Saya naikkan bisa, tapi ya itu tergantung kalian punya sinyal. Kalau nggak kuat ya nggak naik, nggak netep gitu, nggak duduk. Ini kan anggap aja lagi duduk gitu ya. Naikin saya mau nanya tentang Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen bro. Jadi kamu mau nanya Nasrani jangan ke kami karena kami bukan Nasrani. Tapi nggak apa-apa ya, udah kita tunggu dulu nih. Koa. Halo bang. Halo, ya selamat malam. Malam. Shalom, silakan. Saya mau nanya tentang Nasrani, Mas. Tadi saya udah bilang, saya bukan Nasrani dan saya tidak kenal dengan Nasrani. Oh, ya udah. Nih Nasrani itu katakan apa tuh? Baca nih. Silakan dibaca bro, keren. Telah nyadar kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab.
dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi beda Oke. dengan Kristen kan? Iya, ya. Nah, silakan. Iya. Ya, silakan BTW, Bro Ren. BTW, Nasrani ini masuk ke Yahudi atau ke Kristendom? Silakan Bro Ren, silakan Bro Ren. Silakan Bro Ren. Oh, dari Betul. itu Epifanius Salamis itu dari Panarion tuh ya? Dari kotak obat dari Panarion tuh tentang Nasrani. Ada yang punya nggak? Aku sih nggak punya. Lupa aku dokumennya di mana ya? Di Telegram si Tommy kasih tapi aku nggak simpan lagi. Silakan Bro Johan tadi mau menjelaskan apa? Hah? Apalagi Bro Niko? Kirain Bro Johan mau jelasin. Silakan Niko apalagi. Udah selesai, udah. Oh, Nggak udah. Nasrani doang kok. Oh Iya. ya. Oke. Iya betul dari Panarion dari Santo Epifanius Salamis. Apa? Sorry, tadi habis minum. Oh iya, silakan. Iya, jadi orang-orang Nazarioni atau Nasrani ini mau digolongkan sebagai Yahudi juga, soalnya Yahudi itu menolak keberadaan mereka termasuk kekristenan. Soalnya kalau kita baca di ayat tadi ya, itu Yahudi menyatakan bahwasanya Paulus itu sekte Nasrani karena mereka memang menyudutkan Nasrani, sehingga sekte yang disudutkan itu mereka tuduh itu adalah termasuk Paulus di dalamnya. Nah, jadi kalau dikatakan Yahudi tidak juga, mau dikatakan sebagai kekristenan Katolik yang ortodoks atau yang lurus juga tidak. Jadi ya bisa dibilang identitas mereka itu abu-abu, bisa dibilang dalam sejarahnya. Soalnya dalam pemahaman mereka juga, mereka itu sendiri tidak berpaham bahwasanya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tritunggal juga mereka tolak, dan ya kira-kira karena mereka itu ditolak oleh Yahudi, mereka itu besarnya akhirnya itu dari Nazaret, mereka jadi minoritas di sana. Mereka lalu pergi bermigrasi ke Suriah Timur. Di Suriah Timur mereka tersingkirkan oleh kaum Nestorius, mereka ke Arab, jadi besarnya di sana. Makanya kalian kenalnya Nasrani. Soalnya salah satu perberhentian terakhir mereka itu di sana. Begitu. Oke. Thank you. Thank you Bro Johan, thank you Bro Niko. Oke. Oke, God bless. Nah, itu ajaran palsu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sabar. Semua pasti akan dinaikkan. Sabar. Orang sabar Tuhan sayang. Jam berapa ini? Kok aku kayak ngantuk banget ya? Salve, selamat malam juga. Shalom, salve teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan berkati selalu. Shalom. Lama sekali yang dinaikkan ini. Saya jadi bingung naikinnya yang mana dulu dari mana dulu. Shalom Boru Hasian 98. Shalom. Salve. Ya, salve. Silakan. Salve. Hmm. Bang Joseph, aku mau bertanya tentang Sirak 49 ini, Bang. Gak ngerti aku di ayat ke pertama sampai di 12 ini, Bang. Kitab Sirak. Aduh, Sirak aku belum Di nyampe Trononika, Bang. Iya, tahu. Aku belum nyampe bab 49, Sirak aku baru nyampe bab 3. Ko Charles bisa jelaskan kah? Kenang-kenangan akan Yosia adalah laksana dupa campuran yang disediakan oleh. Aku harus lihat buku dulu. Iya. Juga nggak hafal soalnya. Sirak 49 ayat 1 sampai 12, Bang. Sebentar, Sirak. Sebentar saya buka ya. Ini buku saya. Ya, Sirak itu nasihat seorang Dan ayah yang kedua, kepada Bang, boleh aku anaknya. minta doa, Bang? Sebentar. Oh iya boleh, tapi bentar dulu yang ini dulu.
satu-satu. Bentar ya bro. Boleh. Kita akan doakan, tapi selesaikan yang ini dulu. Biar kami nggak lupa maksudnya. Iya bang ya. Bentar ya, dibuka dulu. Aku mungkin Joseph bacain dulu chat biar sambil Oke. didengar. Oke. Kenang-kenangan akan Yosia ayat 1 ya, Sirah 49 ayat 1. Kenang-kenangan akan Yosia adalah laksana dupa campuran yang disediakan oleh kepandaian ahli wangi-wangian. Di setiap mulut kenang-kenangannya adalah manis seperti madu dan laksana musik dalam pesta anggur. Dalam mengembalikan umat kepada Tuhan, ia dibimbing dengan lurus dan kefasikan keji dicabut olehnya. Hatinya tertuju kepada Tuhan dan di masa kaum fasik ia mengukuhkan takwa. Kecuali Daud, Hizkia, dan Yosia, semua raja memperbanyak pelanggaran. Semua meninggalkan Taurat dari Yang Maha Tinggi dan karenanya para raja Yehuda lenyap. Sebab mereka menyerahkan kekuatan mereka kepada orang lain dan kemuliaannya kepada bangsa asing. Lalu bangsa-bangsa asing itu membakar kota suci yang terpilih dan jalan-jalannya dijadikan sunyi sepi. Sesuai dengan firman Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia, sebab nabi itu mereka perlakukan dengan buruk meskipun sejak kandung ibunya dikuduskan menjadi nabi untuk mencabut, membasmi, dan membinasakan, tetapi juga untuk membangun dan menanam. Yehezkiel lah yang melihat penglihatan kemuliaan Allah yang dipertunjukkan kepadanya di atas kereta kerub-kerub. Sesudah di waktu hujan ia teringat akan musuh-musuh dan berbuat baik kepada yang menempuh jalan lurus. Lagi pula ke-12 nabi, semoga tulang berulang mereka bertunas dari dalam kubur mereka, sebab Yakub dihibur oleh mereka serta ditebusnya dengan harapan penuh kepercayaan. Bagaimana Zerubabel dapat kami memasyurkan, sebab ia bagaikan materai di tangan kanan. Demikian pun halnya Yosua bin Yozadak. Di zaman mereka rumah Tuhan dibangun dan mereka mendirikan bait Allah yang kudus bagi Tuhan, yang disediakan untuk kemuliaan abadi. Itu kau cari. Sirah 49 ayat 1 Itu yang sampai 2. TB1 ya. Jadi memang ada beberapa yang terlompat ya. Karena memang kosong kan ya ayatnya. Ya pertama Sirah 49 ayat 1 sampai 10. Bin Sirak memuji Raja Yosia dan memuji Nabi Yeremia, Yehezkiel serta 12 nabi kecil. Mereka dipuji karena semangat mereka untuk setia kepada Tuhan dan hukumnya. Nah,